Misal, kalau kita buka botol, ya kalau kita langsung pakai areng kan ya pasti hati-hati dengan penggunaannya. Awal kenal anggrek sih, kalau awal banget kenal anggrek sudah lama ya, dari saya sejak kecil SMP itu saya udah mulai suka. Tapi mulai serius itu tahun 2005. Pada waktu itu saya membaca di salah satu harian Kedaulatan Rakyat Masa Lalu Indah ya. Di KR itu ada pengumuman kalau akan ada pelatihan budidaya anggrek yang diselenggarakan oleh Fakultas Biologi UGM kerjasama dengan PAI. Nah, pada saat itu saya masih tinggal di Kudus waktu itu. Saya nekat, pokoknya saya pengen belajar gitu kan. Akhirnya saya ke Jogja daftar, itu seminggu dulu ya. Selama 1 minggu saya ikut pelatihan, dan alhamdulillah setelah ikut pelatihan tersebut, apa yang saya lakukan dengan anggrek yang di rumah maupun yang dari hasil pelatihan, alhamdulillah hidup. Bahkan bisa mencapai 80% kalau misalnya dari buka botol. Gitu aja perkenalan dari saya. Akan saya lanjutkan dengan materi kita hari ini, yaitu kegunaan media tanam anggrek. Ini medianya apa sih? Pasti kan? Nah, sekarang kita akan membahas satu persatu kegunaan media tanamnya dan kekurangan dan kelebihannya. Tapi mohon maaf ya kalau apa yang saya sampaikan mungkin akan pasti akan terdapat kekurangan. Oke, salah satu hal penting dalam budidaya anggrek adalah media tanam. Kenapa penting? Karena media tanam ini sangat mempengaruhi proses budidaya yang kita lakukan. Misal, kalau kita buka botol, ya kalau kita langsung pakai areng kan ya pasti kering kan ya kan. Makanya kita harus mencari alternatif media apa sih yang bisa sesuai dengan apa yang kita buka botolnya itu. Terus kalau tidak cocok, ya tentunya akan berpengaruh ke pertumbuhan anggrek tersebut. Misalnya tadi bisa kering ataupun bisa busuk juga bisa, karena media tidak sesuai. Next. Nah, ini syarat-syarat media tanam anggrek itu, pertama dia harus mampu mengikat air, artinya dia tidak kita siram langsung kering. Jadi dia harus punya kemampuan untuk mengikat air. Terus kedua, tidak juga boleh becek. Artinya becek itu apa ya? Ngecembeng kali ya. Ngecembeng gitu ya bahasa Jawa. Bisa dikit-dikit. Ngecembeng artinya jangan sampai media tanamnya itu airnya itu tertahan dalam waktu yang lama. Karena itu akan mengakibatkan akar, terutama bagian akar dia akan busuk. Terus yang ketiga, mengandung unsur hara makro dan mikro. Nah, kalau hal ini kita bisa akalin juga sih dengan pemupukan ya. Karena tidak semua media yang kita pakai itu dia mengandung unsur hara makro dan mikro. Terus yang keempat, mampu menyimpan unsur hara. Artinya media tersebut, misal kita lakukan pemupukan, dia tidak langsung hilang juga, jadi tetap menempel di beberapa saat ya, jangan lebih yang kelamaan juga terletak di media. Next, man. Terus yang kelima, dia harus poros. Poros itu airnya yang kita siramkan itu langsung mengalir ke bawah, artinya dia tidak ngecembeng lagi gitu kan. Dan juga harus ada drainase, karena kalau tidak ada drainasenya, saya jamin pasti akarnya akan busuk. Terus yang keenam, harus ada sirkulasi udara atau aerasi. Makanya kita kalau menanam anggrek, medianya jangan terlalu padat dan menyesuaikan dengan ukuran tanaman yang kita tanam. Terus yang kedelapan, mampu menopang anggrek. Artinya dia anggrek itu kan sebenarnya kan epifit ya. Jadi media itu hanya untuk tempat cengkeram akar supaya dia kuat tegak gitu. Terus tidak mengandung bahan beracun. Yang ke-10, dia harus steril
atau bebas dari bakteri dan cendawan. Dan ini kita bisa lakukan dengan beberapa proses, nanti akan saya jelaskan. Terus yang ke-11, tidak sangat masam atau alkalis. Dan ini juga bisa kita akalin juga. Terus macam-macam media tanam anggrek dan kegunaannya. Next, Mbak. Satu, ini juga kita bisa gunakan pecahan batu bata, genteng atau pot. Ini kalau pengalaman saya pribadi, ini hanya saya gunakan untuk pelapis paling bawah. Terus pernah juga saya pengalamanku waktu saya menanam Pandopsis disophiloides itu, saya menggunakan pecahan batu bata, saya mix sama pakis caca, tidak terlalu lembab ya. Ini cocok bentuknya anggrek dendrobium. Next, Mbak. Terus yang styrofoam ini sama sih kalau saya untuk dasar pot ya. Tapi ada juga kalau saya lihat di luar negeri, di Thailand itu untuk menanam panda. Jadi dia pakai pot keras, nanti pandanya ditegakkan, kiri kanannya dikasih styrofoam. Jadi dia hanya sekedar untuk penopang, supaya dia nggak roboh. Makanya karena dia tidak ada unsur haranya, kita harus pemupukannya dan penyiramannya harus benar-benar full. Terus yang keempat, serbuk gergaji. Serbuk gergaji umumnya digunakan untuk anggrek tanah semacam Mocara, Arachnis, ataupun Papilionante, itu bisa. Next, Mbak. Terus sabut kelapa. Ini juga sabut kelapa sangat media tanam yang sangat-sangat baik. Cuman hati-hati dengan penggunaannya. Karena pada sabut kelapa ini, kalau kita tidak diproses terlebih dahulu, kandungan taninnya ini yang akan sangat berbahaya, karena itu akan mengakibatkan keracunan pada akar. Jadi prosesnya ya lumayan panjang gini, mesti direndam berkali-kali sampai taninnya hilang. Terus yang keenam, Mbak, pakis. Ini juga pakis, aku pikir peserta udah pada paham semua dan ini paling banyak dipakai ya. Jadi dia ada yang pakis lempeng, ada yang balok, ataupun caca. Nah, penggunaannya antara lempeng, balok, sama cacanya kita sesuaikan dengan anggrek yang kita tanam. Misal kalau yang caca kita tanam untuk anggrek yang membutuhkan kelembapan lebih tinggi dibandingkan yang balok. Kalau balok itu biasanya untuk dendrobium ataupun sejenis Oncidium juga bisa, Newtonia juga bisa. Oke, lanjut, Mbak. Yang ketujuh, kadaka. Ini juga kadaka sangat bagus, terutama untuk media tanam anggrek yang baru buka dari botol. Tapi hati-hati juga ini, pengalaman saya, kalau terlalu lama dia akan menimbulkan sejenis jamur yang warnanya hitam, yang di atas media itu warna hitam. Dan itu kalau dibiarkan lama-lama dia akan menghalangi nutrisi yang masuk ke dalam akar. Oke, next, habis ya. Oke, itu aja. Kalau ada pertanyaan, monggo. Akan saya sediakan 5 door prize untuk 5 penanya. Mas, yang itu yang di atas ada hitam. Hitam itu terus cara penanggulangannya. Oke, kalau saya sih secara manual aja. Saya cuti pakai pinset ya. Pakai pinset, jangan pakai pinset. Tapi hati-hati ya, jangan sampai pinsetnya mengenai akar ya. Karena kalau akarnya kena pinset, biasanya agak tajam ya ujungnya ya. Itu akan menekan luka. Dan kalau kita tanpa sengaja melukai akarnya, itu bisa akan mengundang bakteri juga ya. Gitu. Oke, Bu Sri. Sebenarnya walaupun kadang itu butuh diproses juga, karena itu kan kadang itu kan banyak tanahnya loh. Jadi kita rendam dulu, kita bersihkan tanahnya, nanti setelah itu kita rebus lagi, terus dikeringkan, diangin-anginkan, baru bisa kita pakai. Gitu. Ya, Mbak Devi. Kalau menggunakan kadaka kan harus proses pencucian dan direbus. Itu untuk yang bibit yang pengulangan dari botol. Semua usia tanaman. Oh, semua usia ya. Tanaman memang semuanya harus direbus. Sebaiknya.
Nah, sebenarnya itu maksudnya kita sesuaikan dengan kondisi kita sendiri ya. Kalau misalnya kita sibuk ya, kalau untuk tanaman yang dewasa sih aku pikir nggak usah. Cuma tetap harus kita rendam aja Mbak, kita buang tanahnya. Karena tanah ini kadang-kadang kan ada binatang-binatang kayak urat ya, kayak cacing, urat yang kayak ulat-ulat putih itu juga bisa akan mengganggu juga. Wajib. Cuma kalau untuk perebusan ini wajib juga ya. Ya itu kan proses sterilisasi ya. Ya lebih baik sih direbus supaya dia benar-benar steril. Nah. Kalau saya sih enggak, saya nggak pakai. Iya, betul. Nah, karena kalau gini ya, kalau kita redam pakai fungisida, itu kan otomatis kan fungisidanya kan akan terikat sama media ya. Itu kalau kita nggak hati-hati bisa berbahaya juga kan sebenarnya kan, atau mengakibatkan toksis pada akar kan. Aku sebaiknya sih enggak. Mungkin kalau B1 bisa, kalau cuma B1. Nah, kan karena kan pada saat kita kita buka botol udah direndam fungisida. Nah, jadi kenapa mesti media juga gitu. Oke, gitu Pak David. Terus siapa ini ya? Tidak menerima pertanyaan dari Bobby. Oke Pak Teguh. Ya, terima kasih. Mau nanya Mas Irwan, untuk saya punya seedling dendro, itu mau saya repotting di pot yang 2,5. Ini kalau pakai cacah cocok nggak? Terus pelakuannya seperti apa? Misal suka panas atau suka basah atau cukup kering aja gitu. Terima kasih Mas. Oke. Itu sebenarnya berarti udah pakai mouse kadaka Pak ya? Ya. Nah, kalau saya sih mouse-nya tetap kita pakai. Ya. Cuman kita perhatikan juga kondisi mouse-nya Pak ya. Kalau misalnya udah kita kayak ada jamur-jamurnya kita bersihkan dulu. Terus pakai pakis juga bisa. Kalau saya sih saran saya sih pakis yang jangan yang terlalu halus ya Pak ya. Karena dendro ya. Ya, pakisnya mendingan pakis yang agak kasar-kasar atau yang kotak-kotak juga bisa. Tinggal kita selipin aja Pak. Atau kalau enggak ya pakai arang Pak, lebih gampang. Dan penyiramannya ya gini. Satu lagi nih, masalah penyiraman ya. Penyiraman itu sangat mempengaruhi dari media yang kita pakai dan menyesuaikan juga dengan lingkungan tempat kita pelihara anggrek. Seperti contoh, kalau saya di atas di Jakal KM21 itu, saya nyiram cuma 2 hari sekali. Bahkan kemarin karena saya pergi keluar kota, saya 4 hari nggak siram. Tapi aman-aman aja. Tapi kalau kita di dataran yang lebih rendah dan panasnya pol-polan, ya sebisa mungkin setiap hari. Tapi saran saya nyiramnya pagi hari. Pagi hari ya mungkin kalau habis subuh itu kita siram. Karena gini, karena kalau sebelum usahakan ya penyiraman itu sebelum matahari itu udah matahari udah terik ya, udah bersinar full itu ya. Usahakan itu airnya udah gak ada. Karena khawatirnya kalau pada saat kita nyiramnya itu udah matahari udah bersinar, air yang tersisa di sela-sela daun kalau kena panas otomatis dia kan akan panas kan. Nah itu yang bisa mengakibatkan daunnya juga busuk. Begitupun juga dengan di malam hari. Tapi ada juga sih beberapa orang yang melakukan penyiraman di malam hari atau sore. Saya juga nggak ngerti kok bisa ya. Kalau bagi saya sih lebih aman pagi hari nyiramnya itu. Kayak gitu Pak Teguh. Cukup jelas. Terima kasih. Satu lagi pertanyaan. Mas, itu tadi untuk mouse yang harus direbus, itu kalau misalnya pakai mouse putih harus direbus juga enggak? Oh, kalau mouse putih enggak? Tinggal direndam, dikasih boleh dikasih B1 ataupun enggak juga enggak apa-apa. Karena itu kayaknya sih kalau yang dari Chili ataupun Cina itu udah diproses sama mereka, makanya udah dalam bentuk bal-balan itu kan lebih aman itu. Kayak yang paling ujungnya kayaknya. Satu, ya. Mas tadi juga bersama kalau media yang paling ideal untuk zigopetalum itu apa ya? Soalnya saya 2 kali zigopetalum itu dua-duanya gagal. Saya di dataran rendah di Jawa Catur. Dengan catur ya? Iya, idealnya pakai apa ya media?
Kalau Zygopecalum itu sebenarnya itu kan agak dataran tinggi Bob ya, menengah ke atas ya datarannya ya. Ya mungkin bisa kalau saya tuh di atas itu saya pakai apa pasir apa pakis caca, saya mix sama sekam padi. Sekam padi yang mentah bisa ataupun sekam padi yang juga sudah dibakar ya, itu bisa. Tapi ya itu dia Bu, kalau kita pakai media seperti itu, perhatikan penyiraman, karena itu kan kita sangat mengikat air ya. Jadi kalau misalnya masih basah, ya mending gak usah disiram. Betul, karena anggrek itu kalau saya perhatikan dia lebih tahan kekeringan daripada dia kebasahan. Kalau dia kekeringan paling kan juga isut ya, tapi jangan sampai terlalu kelamaan. Setahun nggak disiram ya mati dia. Betul, ya. Jadi ya kalau saran saya sih intinya kalau kita penggunaan media ini kita akan menyesuaikan dengan penyiraman. Artinya kalau kita pakai full arang, otomatis kan penyiramannya harus lebih sering. Tapi itu pun juga kita harus lihat ukuran arangnya. Ukuran arang yang kita pakai, misalnya arangnya bongkahnya gede-gede, itu otomatis kan air kan terlalu cepat lewat tok kan, nggak akan tertahan di sela-selanya. Otomatis harus lebih sering. Tapi kalau arangnya yang kita pakai kecil-kecil, itu dia pasti otomatis dia akan lebih lama dia nahan air. Jadi ya dikurangi penyiraman. Dan juga tamu undangan beserta peserta yang saya bawa. Sebenarnya saya grogi ya teman-teman. Jadi contekan. Nah, saya berdiri di sini akan menyampaikan beberapa pesan dan pesan saya setelah beberapa kali ini mengikuti pelatihan budidaya anggrek di PPLP. Nah, saya sangat bersyukur karena saya jatuh cinta dengan anggrek. Nah, karena kecintaan saya terhadap anggrek itu, Allah membawa saya ke kebun ini sehingga saya bisa mengenal Bu Titi, sosok yang sangat menginspirasi. Nah, di sini juga saya mendapatkan banyak ilmu. Ada banyak hal yang awalnya saya tidak tahu menjadi tahu. Dan tidak hanya tentang dunia peranggekan saja yang saya dapatkan di sini, tetapi saya juga banyak belajar mengenai arti silaturahmi dan berbagi. Saya juga sangat beruntung berada di sini di tengah orang-orang yang energinya positif. Semoga kita bisa selalu menyalurkan energi positif kita ke orang-orang sekitar. Kemudian pesan saya, semoga dengan seringnya diadakan pertemuan yang banyak sekali manfaatnya ini, kita bisa mengaplikasikan ilmu yang didapatkan untuk budidaya anggrek. Semoga akan semakin banyak orang yang mencintai dan menanam anggrek, dan semoga akan lebih banyak lagi kebun-kebun anggrek yang ada di Jogja dan sekitarnya yang lahir dari tangan kita semua. Dan semoga kita bisa menyelamatkan dan juga melestarikan anggrek-anggrek asli hutan Indonesia. Terima kasih. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.